nama saya Atesna Karima dari kelas 85 nomor urut 10 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nasya Triapsyari dari kelompok 5 nomor urut 30 dari kelas 85. Nama saya Pida Sapira dari kelompok 5 kelas 85 absen 22. Oke, pertama saya akan membahas tentang dinamika penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah jumlah penduduk pada suatu wilayah. Dinamika penduduk ditentukan oleh 3 faktor, yaitu natalitas kelahiran, mortalitas kematian, dan juga migrasi perpindahan. Untuk mengetahui jumlah penduduk pada suatu wilayah, biasanya dilakukan sensus kependudukan. Ini sudah dilakukan di Indonesia setelah kemerdekaan pada tanggal 1961, 1971, 1980, 1990, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Pertama, saya akan memberikan cara menghitung jumlah penduduk pada suatu wilayah, yaitu dengan mengurangi jumlah kelahiran dengan jumlah kematian, lalu menambahkannya dengan hasil pengurangan dari jumlah imigrasi dan juga emigrasi. Tentunya untuk mengetahui secara lengkap, kita harus mengetahui cara menghitung bagian dari faktor-faktornya juga. Kita mulai dari natalitas atau kelahiran. Ini dihitung per 1000 penduduk. Jadi natalitas dikatakan tinggi jika jumlahnya kurang dari 30 per tahun, dikatakan rendah jika dikatakan sedang jika 20 sampai 30 per tahun, dikatakan rendah jika kurang dari 20 per tahun. Cara menghitungnya yaitu dengan jumlah kelahiran pada 1 tahun dikurangi dibagi dengan jumlah populasi di wilayahnya. Ini lalu dikali dengan bilangan konstan, biasanya 1000. Lalu ada mortalitas kematian. Ini juga per 1000 penduduk dapat dihitung dengan cara jumlah kematian per tahun dibagi dengan jumlah populasi dikali dengan bilangan konstan. Biasanya 1000. Jadi dikatakan tinggi jika kurang dari 18 per tahun, dikatakan sedang jika dari 14 sampai 18 per tahun, dikatakan rendah jika 9 sampai 13 per tahun. Lalu ada migrasi dibagi menjadi 2, yaitu imigrasi dan emigrasi. Migrasi adalah masuknya penduduk dari wilayah lain ke wilayah yang dituju. Jadi yang dihitung adalah wilayah yang dituju ya. Jadi mereka masuk, bukan keluar. Cara menghitung imigrasi ini dengan cara jumlah imigran dibagi dengan jumlah populasi dan dikali bilangan konstan. Begitu pula dengan emigrasi, caranya dengan jumlah emigran yang keluar dibagi dengan jumlah populasi dan dikali dengan bilangan konstan yang biasanya 1000. Ada juga bagian lain dari migrasi seperti remigrasi, urbanisasi, dan juga transmigrasi. Remigrasi itu adalah kembalinya penduduk pada wilayah asalnya, tanah air asalnya. Ada juga urbanisasi, mereka pindah ke perkotaan dari perdesaan, biasanya karena daya tarik atau ingin mempunyai kehidupan yang lebih baik. Ada juga transmigrasi. Transmigrasi itu, bentar Bu, saya lupa Bu. A few moments later. Transmigrasi itu jadi perpindahan penduduk ke wilayah lain, namun sudah direncanakan oleh pemerintah atau sudah direncanakan oleh kelompok tertentu pada wilayahnya sendiri. Baik, terima kasih. Piramida penduduk adalah representasi grafis yang menampilkan komposisi penduduk suatu wilayah berdasarkan usia dan jenis kelamin. Piramida ini membantu memahami kondisi, memahami dinamika populasi, serta pertumbuhan, harapan hidup, dan perubahan demografi. Komposisi dari
dampak negatif dari adanya jumlah penduduk bagi suatu negara adalah yang pertama, tingginya angka pengangguran. Persebaran penduduk yang tidak merata. Pulau Jawa adalah salah satu pulau yang terdapat di Indonesia. Penurunan kualitas antara lain yaitu yang pertama, ada sulit mencari mata air bersih. Yang kedua yaitu polusi atau pencemaran udara. Yang ketiga yaitu sungai-sungai tercemar sampah dan limbah. Yang keempat yaitu ada pencemaran tanah. Dan yang kelima, banyaknya lahan untuk keperluan pemukiman atau industri. Yang kedua yaitu ada penduduk usia muda yang belum produktif menjadi beban. Usia muda yang belum produktif meningkatkan angka pengangguran. 1. Arus urbanisasi yang tinggi. Arus urbanisasi yang tinggi berdampak pada kesenjangan dan permasalahan pemerataan pembangunan. 2. Berkembangnya lahan yang tidak layak huni. Lahannya semakin terbatas, penduduk yang semakin bertambah, dan mendorong naiknya harga lahan. Hal itu menyebabkan sebagian penduduk menempati daerah yang tidak layak. 3. Meningkatnya polusi dan limbah. Semakin banyak jumlah penduduk dan semakin pula limbah yang dihasilkan. Penurunan kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk seringkali tidak dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan juga masih banyak faktor lainnya. Bagaimana cara mengatasi permasalahan dinamika penduduk, pemerataan pembangunan di seluruh daerah? Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, tetapi tidak semua daerah didiami. Ada daerah yang sangat padat, tetapi ada juga daerah yang jarang penduduknya. Misalnya, Jakarta sebagai ibu kota selalu mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Kondisi tersebut tidak sebanding dengan wilayah Indonesia Timur. Maka dari itu, saat ini pemerintah kembali menggalakkan program transmigrasi demi persebaran penduduk yang lebih merata. Program keluarga bencana. Tujuan dari program KB tidak hanya sekedar mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga. Upaya mengurangi angka kelahiran tersebut memiliki tujuan agar masyarakat dapat hidup dengan layak. Dengan adanya program pembatasan anak diharapkan dapat menekan masalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Indonesia. Meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan diyakini akan membuka cara pandang tentang jumlah anak dan melakukan perencanaan keluarga yang baik. Pendidikan juga dapat menunda usia pernikahan sehingga mengurangi kemungkinan untuk memiliki banyak anak.